Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Unra Devata Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Adapun video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Sapitri Asrol STMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota kelompok yang masing-masing telah bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi segmenting, targeting, dan positioning perusahaan brand global dengan brand perusahaan Kopiko yang beranggotakan M. Salefi Izaji, Nafisa Sakina Putri, Septi Anissa, Rido Finandito Samab, dan Helen Putri Aprianti. Kopiko adalah pelopor kopi permen dengan ekstra kopi asli di Indonesia yang diproduksi oleh PT Mayora Indah Tbk yang telah menjadi favorit bangsa selama lebih dari 35 tahun dan saat ini sedang diekspor ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Produk Kopiko mempunyai banyak varian, yaitu Kopiko atau sekarang Kopiko Coffee Candy, yang kedua yaitu Kopiko Milko atau sekarang Kopiko Cappuccino Candy, dahulu pernah bernama Kopiko Cappuccino, yang ketiga yaitu Kopiko Candy Blister Pack, yang keempat yaitu Kopiko 78 atau minuman kopi siap minum, yang kelima yaitu Kopiko Lucky Day atau minuman kopi siap minum, yang keenam yaitu Kopiko Brown Coffee atau kopi instan, yang ketujuh yaitu Kopi White Coffee atau kopi instan, yang kedelapan yaitu Kopiko White Mocha atau kopi instan, yang kesembilan yaitu Kopiko Blanca atau kopi instan yang hanya di Filipina, yang ke-10 yaitu Kopiko Kopi Kino, kopi instan yang hanya di Filipina, yang ke-11 yaitu Kopiko LA atau kopi instan hanya di Filipina. Kopiko merupakan merek permen kopi yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1982. Pendirinya ialah Jogi Hendratmadja, menjadi sosok di balik perusahaan tersebut. Visi dan misinya ialah pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, yaitu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang ketiga, yaitu dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Halo, saya Helen Putri Aprianti yang akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar permen Kopiko. Nah, segmentasi permen Kopiko ini melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu seperti segmentasi demografi, di mana segmentasi demografi ini meliputi usia anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan manula. Nah, yang kedua itu jenis kelamin pria dan wanita. Pendapatan ini seperti pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Nah, yang kedua ini segmentasi psikografis. Nah, segmentasi psikografis ini meliputi gaya hidup yang profesional yang sibuk, pelajar, penggemar kebugaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kepribadian. Kepribadian ini seperti petualangan, sadar kesehatan, memanjakan, dan lain-lain. Nah, setelah yang terakhir ini nilai ini kenyamanan, kualitas, keterjangkauan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini seperti acara-acara konsumsi sehari-hari, suguhan sesekali, dan acara khusus. Nah, yang terakhir itu loyalitas. Loyalitas ini seperti pembeli tetap, pembeli sesekali, dan loyalitas merek. Selanjutnya itu segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini seperti daerah perkotaan, pinggiran kota, pedesaan, iklim, dan iklim. Nah, iklim ini seperti iklim panas dan iklim dingin. Nah, yang terakhir itu preferensi produk. Nah, di mana preferensi produk ini yang pertama itu preferensi rasa seperti pecinta kopi, pecinta coklat, dan rasa buah. Nah, kedua ini preferensi pengemasan. Nah, preferensi pengemasan ini seperti paket servis tunggal, multipack, dan paket bernilai. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar, Kopiko dapat menyesuaikan strategis pemasaran, penawaran produk, dan penyampaian pesan agar dapat lebih memenuhi kebutuhan dan preferensi setiap segmen, sehingga pada akhirnya memaksimalkan jangkauan pasar dan probabilitasnya.
Nah, kalian pasti penasaran kan dengan permen kopi yang menghadirkan sensasi kopi instan autentik dalam kemasan praktis. Bahkan mereka nggak punya satu loh, tetapi banyak varian produk yang sesuai dengan selera kamu. Dari yang suka kopi hitam pekat sampai yang suka manis. Keduanya ada di Kopiko. Kopiko ini adalah kopi instan favorit untuk kamu yang sibuk tapi nggak mau kalah dengan rasa autentik. Baik dari kalangan muda yang sibuk, pekerja kantoran yang butuh energi, sampai ibu-ibu rumah tangga yang pengen santai sambil ngopi. Tidak kalah penting untuk pecinta kopi yang nggak mau kompromi dengan kualitas. Pokoknya, kopi ini punya semuanya deh. Bahkan, buat para pelajar dan mahasiswa yang butuh fokus tanpa kafein berlebih, Kopiko juga jadi solusinya. Dan yang paling keren, Kopiko nggak cuma populer di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Gimana? Nggak kagum sama permen kopi yang bisa jangkauin orang dari berbagai budaya dan negara? Kopiko ini memperkenalkan produknya dari promosi medsos sampai sampling di pusat perbelanjaan. Kopiko emang juara deh dalam targeting pasar. Kopiko berhasil bikin kamu nggak bisa nolak untuk nyobain. Jadi, yuk sambut hari dengan Kopiko, kopi instan yang nggak cuma praktis tapi juga autentik. Kesalahan umum yang sering kali dilakukan oleh pemilik produk adalah tidak memikirkan secara matang brand dari produknya. Tak jarang, pemilik brand justru menyerahkan proses ini sepenuhnya pada perusahaan advertising. Sangat disayangkan, karena justru sang pemilik lah yang paling memahami produk tersebut. Keberadaan perusahaan advertising hanyalah untuk membantu mengimplementasikan pemikiran dari pemiliknya. Menurut Subiakto Priyosudarsono, pakar branding Indonesia, brand adalah ikatan emosi. Bukan apa yang dikatakan oleh Anda tentang diri Anda, tetapi apa yang dikatakan publik tentang Anda. Kepercayaannya dibangun oleh experience atau pengalaman. Brand itu adalah cinta pada gigitan pertama dan membuat pengguna brand menjadi siapa, tutur Subiakto. Ia pun membagikan pengalamannya membangun brand Kopiko saat pertama kali diluncurkan. Hal pertama yang dilakukannya adalah menentukan DNA brand Kopiko. Apakah sebagai permen atau sebagai kopi? Bila memilih permen sebagai DNA, artinya Kopiko masuk ke dalam pasar permen, dimakan oleh anak-anak dan yang membeli adalah ibunya. Sayangnya, seorang ibu tidak mau anaknya memakan banyak permen, dan penjualan Kopiko tentu saja akan menjadi sedikit, tuturnya. Sebaliknya, brand Kopiko, jika brand Kopiko memilih DNA-nya sebagai kopi, maka akan menempatkannya untuk bersaing dengan jajaran produk kopi yang siap dinikmati oleh konsumen dewasa. Brand DNA ini pun akhirnya dipilih dan dikembangkan dengan menambahkan core value sebagai obat ngantuk dan add value berupa bentuk yang praktis, sehingga timbul positioning Kopiko sebagai permen kopi, obat ngantuk yang menggantikan minuman kopi. Konsep ini pun disederhanakan lagi oleh tagline Kopiko, yaitu Kopiko gantinya kopi, yang sukses menempel di benak masyarakat. Ia pun berpesan, membangun produk tak boleh dilakukan asal-asalan. Setiap pilihan harus dianalisis terlebih dahulu. Brand bukan hanya menjadi produk yang dijual, namun juga menyampaikan cerita yang bisa berkesan di hati konsumennya. Saya M. Salepi Izazi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tagline mengenai perusahaan Kopiko. Kopiko memiliki beberapa tagline yang terkenal, yaitu yang pertama, Kopiko ganti yang ngopi. Tagline ini merupakan tagline yang paling ikonik dan mudah diingat. Tagline ini menunjukkan bahwa Kopiko dapat menjadi alternatif bagi orang yang ingin menikmati rasa kopi tanpa harus meminum kopi. Yang kedua ialah Kopiko nomor 1 di dunia. Tagline ini menunjukkan komitmen Kopiko untuk memberikan pengalaman kopi autentik dalam bentuk permen. Yang ketiga, Kopiko, manisnya rasa kopi. Tagline ini menekankan pada rasa Kopiko yang manis dan lezat. Yang keempat, Kopiko, teman setia di segala momen.
Tagline ini menunjukkan bahwa Kopiko dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, yakni Kopiko, lebih dari sekedar permen kopi. Tagline ini menunjukkan bahwa Kopiko bukan hanya permen kopi biasa, tetapi juga memiliki rasa dan kualitas yang tinggi. Selain tagline di atas, Kopiko juga menggunakan beberapa tagline lain untuk produk-produk tertentu, seperti Kopiko Brown Coffee, Kopiko Cappuccino, dan Kopiko Hazelnut. Tagline tersebut telah berhasil menarik perhatian konsumen dan membuat Kopiko menjadi salah satu merek permen Kopiko ternama di dunia. Kopiko telah diekspor ke lebih dari 100 negara dan menjadi permen kopi favorit di banyak negara. Tagline Kopiko tersebut telah terbukti efektif dalam menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan Kopiko. Kopiko adalah salah satu contoh yang baik dari bagaimana sebuah merek dapat menggunakan tagline untuk membangun brand awareness dan meningkatkan brand image.